Amal itu apa toh? Amal itu apa? Amal itu buktinya iman. Amal itu buktinya iman. Amal itu aksi. Amal itu aksi. Aksi yang dilakukan oleh anggota tubuh. Itu namanya amal. Contoh, melihat. Melihat ini aksinya apa nih? Melihat itu aksinya apa? Aksinya mata. Ini maka melihat disebut amal. Disebut amal secara umum ya. Secara umum aksi. Mendengar. Mendengar ini aksinya telinga. Aksinya telinga mendengar. Berarti mendengar ini adalah amal. Berbicara. Aksinya mulut. Mulut beraksi dengan berbicara. Maka berbicara ini adalah sebuah amal. Memegang. Ya, memegang. Entah megang gelas atau megang apapun. Memegang. Ini adalah aksinya tangan. Maka memegang ini adalah sebuah amal. Makan. Banyak aksi kalau makan. Aksinya mulut, aksinya perut. Aksinya mulut, aksinya perut. Maka di sini dikatakan makan itu amalnya mulut dan juga amalnya perut. Makan. Kemudian kalau berhenti beraksi, namanya tidur. Tidur kan nggak beraksi ya. Mematikan tangan, mematikan anggota tubuh, merem, ya, mau tidur. Maka tidur ini berhenti beraksi itu juga amal. Yang jadi masalah dalam hadits innamal a'malu binniyat, yang dimaksud adalah amal soleh. Amal soleh, bukan amal salah. Semua amal soleh niatnya harus soleh. Semua amal soleh niatnya harus baik. Kalau nggak pakai niat yang baik jadinya salah. Amal soleh niatnya nggak soleh jadinya salah. Contoh, Bu, Ibu, ya, Ibu membaca Al-Quran, bagus enggak? Bagus enggak? Bagus ya Bu ya. Tapi kalau niatnya begini, mudah-mudahan berkat saya baca Al-Quran suami saya cepat mati. Biar saya bisa nikahlah lagi. Tawasul dengan bacaan Al-Qurannya biar suaminya cepat mati. Jangan ditiru ya. Ini kira-kira niatnya baik atau buruk ini? Masya Allah, pembunuh bersyariat. Iya, pembunuh bersyariat. Pakai syariat untuk membunuh suaminya. Itu tidak terdeteksi itu. Tidak terdeteksi ini. Ini kan amalnya bagus baca Al-Quran, tapi niatnya itu jeleknya luar biasa. Niatnya jelek, niatnya salah. Maka amal ini jadi amal salah. Mestinya kan saya baca Al-Quran dengan niat suami saya sadar, dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang baik. Di situ baca Al-Quran, niatnya betul. Al-Qurannya dibaca dengan betul, maka pahalanya semakin besar. Pahalanya semakin besar. Hanya sama yang muda-muda dan yang nonton TV atau YouTube atau Facebook ini ya. Ini ada teman-teman dari Yayasan Al-Bahjah di depan saya. Mohon maaf, memang di sini begini, nggak pakai kursi lagi. Ya. Ini teman-teman datang jauh-jauh dari Cirebon ini, utusannya Buya Yahya. Ya, teman-teman dari Al-Bahjah punya niat. Punya niat, amalnya baik dan niatnya baik. Sekarang saya mau nanya sama Anda semua. Niatnya datang ke sini tadi baik atau buruk? Yakin? Kalau ibu-ibu misalnya niatnya mau lari dari rumah baik atau buruk, Bu? Suami saya nyebelin, saya enggak digubris, saya mau ngambek, saya mau ke tempat Habib Novel saja. Keluar tanpa izin ke rumah Habib Novel ikut pengajian. Ikut pengajiannya bagus, betul. Tapi kalau keluar dari rumah tanpa izin bagus atau jelek? Sanksinya apa? Dilaknat oleh malaikat. Seluruh malaikat melaknat. 7 lapis langit malaikat melaknat. Seorang istri yang keluar tanpa ridho suaminya. Jadi ibu keluar ke pengajian Bu, bukan ke mall, ke pengajian Habib Novel Al-Idrus, Masya Allah. Nawa itu,
Daripada di rumah ketemu suami yang nyebelin, lebih baik lihat Habib yang ganteng. Masya Allah. Ngaji, cari ilmu. Saya mau nanya Bu, kalau ada perempuan model begini, kira-kira surga atau neraka? Ya kalau judulnya kira-kira, meskipun itu meninggalnya di tengah majelis, waktu ngaji, Masya Allah. Di tengah majelis lagi cari ilmu, zahirnya syariat, tempatnya adalah neraka sebelum dapat ridho dari suaminya. Bu, kok lihat saya nggak enak, kenapa Bu? Wah, ini mulai was-was nih, mungkin jangan-jangan. Enggak, yang di sini semua sudah dapat izin suami kok ya. Betul ya Bu ya? Bu, kok jawabannya lemah, kenapa ini? Jadi kalau niatnya ini baik, amalnya baik, niatnya baik, jadi super baik. Niatnya jelek, amalnya bagus, bagus, tapi niatnya jelek. Melarikan diri dari suami, enggak minta izin sama suami, itu double dua aksi itu. Aksi yang jelek, amal yang bagus, niatnya busuk, Masya Allah. Jadi malaikat itu tidak ragu-ragu untuk menghajar itu. Karena ini menggunakan majelis sebagai kedok kemaksiatan, luar biasa. Ibu, mohon maaf ya saya ngomong vulgar ya, belak-belakan, buka-bukaan ini. Buka-bukaan bab amal. Karena ini kalau nggak dibuka nanti banyak orang yang salah nata amal. Orang tuh nggak bisa jadi wali bukan gara-gara nggak punya amal. Kadang amalnya banyak tapi nggak jadi wali. Nah, ada orang yang amalnya dikit jadi wali. Kenapa? Ini amalnya banyak nggak bisa jadi wali. Tahajudnya 200 rakaat nggak jadi wali. Puasanya Daud nggak jadi wali, hafal Al-Quran nggak jadi wali. Kenapa? Karena nggak bisa nata amal, nggak tahu mana yang prioritas. Suaminya bilang, "Dek, tolong pijitin aku sakit." Dia bilang, "Sorry Mas, waktunya ngapalin Al-Quran tempatnya Buya Yahya. Saya mau store hafalan ke sana." Bagus nggak langkahnya? Secara zahir kelihatan orang lihat dia keluar dari rumah, Masya Allah, ibu ini rajin pengajian ya. Mungkin di tempatnya setoran hafalan, Masya Allah, udah juz 30. Memang baru juz 30. Ya, kelihatan luar biasa. Tetapi Allah nggak bisa ditipu. Allah nggak bisa ditipu. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah Maha luar biasa. Makanya kan ada dalam hadis, ada orang-orang itu yang amalnya, ya amalnya amalan penghuni surga. Antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia tinggal sejengkal. Ini kalau mati surga ini. Dalam pandangan manusia. Manusia nggak ngerti hatinya, nggak tahu isinya, nggak tahu dirinya. Maka di ujung-ujungnya bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu afiyah. Zahir syariat, ujungnya su'ul khotimah. Ulama menjelaskan kenapa bisa begitu? Karena amalnya yang zahir tadi, yang baik dalam pandangan manusia, ternyata buruk dalam pandangan Allah. Ternyata hatinya enggak benar, niatnya enggak benar. Niatnya enggak benar.